persediaan angkatan laut sebagai pertahanan negara, serta memperlancar aktivitas ekonomi khususnya kegiatan ekspor. Mengapa emas? Karena alat pembayaran perdagangan internasional pada saat itu adalah emas. Jika pada masa itu kaum merkantilis mengukur kekayaan sebuah negara dengan stok emas, berbeda dengan sekarang bahwa kekayaan lebih diukur dari jumlah penduduk, hasil produksi, serta kekayaan alam yang tersedia. Semakin besar cadangan-cadangan tersebut, maka semakin besar pula arus barang dan jasa untuk memenuhi keinginan setiap individu, sehingga dapat meningkatkan standar hidup masyarakat di negara tersebut. Yang tidak terlepas dari tujuan kaum merkantilis, yaitu untuk memperkaya sebuah negara. Ide pokok lainnya adalah mempertahankan kelebihan ekspor atas impor. Nah, karena untuk mencapai balance of trade yang positif, maka negara itu harus melakukan ekspor lebih besar daripada impor. Nah, dari surplus ekspor tersebut yang kemudian membuat negara itu mendapatkan asupan emas. Jadi, ide-ide tersebut muncul saat ketika Eropa berusaha untuk mendirikan negara-negara nasional yang kuat dan mempertahankan kekuasaannya. Karena saat itu kekuasaan masyarakat feodal itu mengalami kemunduran dan kekuasaan raja-raja maupun gereja di sana melemah. Nah, dari kondisi yang seperti itulah masyarakat terdorong untuk memupuk kekayaan dengan harapan hal tersebut dapat mempercepat aktivitas ekonomi seperti sebelumnya, bahkan berharap dapat lebih kuat lagi. Karena aliran ini sangat pro terhadap intervensi dari pemerintah, maka negara dianjurkan melakukan pembatasan-pembatasan dalam segala kegiatan perdagangan luar negeri. Nah, beberapa langkah-langkah kebijakan diambil, antara lain yaitu yang pertama, pemberian subsidi pada industri barang-barang ekspor. Tidak lain adalah untuk melindungi industri dalam negeri. Nah, diharapkan pemberian subsidi ini mendorong industri untuk melakukan kegiatan produksi semakin besar lagi daripada sebelum pemberian subsidi. Yang kedua, larangan ekspor barang-barang modal dan mentah, terutama emas. Nah, ekspor barang mentah itu dilarang supaya harga di dalam negeri itu tetap rendah. Nah, di sisi lain juga tenaga-tenaga teknisi itu dilarang bermigrasi supaya mereka tetap bisa berproduktif di negaranya sendiri. Nah, emas juga dibatasi karena tujuan utama dari perdagangan internasional mereka adalah untuk memperoleh logam mulia, dan logam mulia adalah parameter kekayaan sebuah negara. Jadi sangat tidak dianjurkan untuk melakukan ekspor pada emas. Terakhir adalah larangan impor barang-barang yang mampu diproduksi sendiri. Sedangkan pembatasan impor ini dilakukan dengan cara menaikkan tarif bea masuk serta melarang impor selama negara tersebut dapat memproduksi sendiri. Selanjutnya, World Trade atau perdagangan dunia. Perdagangan dunia merupakan suatu aktivitas transaksi atau kegiatan tukar-menukar barang atau jasa yang dilakukan oleh antar negara melalui kegiatan ekspor-impor. Latar belakang adanya perdagangan dunia adalah karena tidak semua negara itu mampu memenuhi seluruh kebutuhan negaranya sendiri, baik dalam segi barang maupun jasa. Sehingga adanya perdagangan dunia ini sangat penting dan bermanfaat untuk sebuah negara agar dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakatnya. Selanjutnya, hambatan perdagangan internasional. Yang pertama, jarak. Jarak antar pasar mempengaruhi biaya transportasi
dan juga impor dan ekspor. Di mana semakin jauh jaraknya, maka akan semakin banyak pula biaya yang akan dikeluarkan. Yang kedua, ikatan budaya yang erat. Seperti bahasa yang sama, biasanya mengarah pada ikatan ekonomi yang kuat. Sebaliknya, adanya perbedaan budaya, maka akan menghambat terjadinya perdagangan internasional. Bisa jadi karena hambatan komunikasi akibat perbedaan budaya. Yang ketiga, perbatasan. Melintasi perbatasan melibatkan formalitas yang memakan waktu, dan seringkali mata uang yang berbeda perlu ditukarkan terlebih dahulu. Dan juga kemungkinan biaya moneter seperti tarif mengurangi perdagangan juga terjadi. Selanjutnya, persentase perdagangan Amerika Serikat dari total perdagangan dengan Uni Eropa dan persentase total PDB Uni Eropa. Pada gambar 2-3 ini dapat kita lihat bahwa Amerika Serikat melakukan lebih banyak perdagangan dengan tetangganya daripada dengan ekonomi Eropa yang berukuran sama. Amerika Serikat telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Meksiko dan Kanada pada tahun 1994. Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara atau NAFTA. Karena NAFTA dan karena Meksiko dan Kanada dekat dengan Amerika Serikat, jumlah perdagangan antara Amerika Serikat dan tetangga utara dan selatannya sebagai bagian dari PDB lebih besar daripada antara Amerika Serikat dengan negara Eropa. Selanjutnya, mengapa negara tetangga Amerika Utara lebih banyak berdagang dengan Amerika Serikat daripada mitranya di Eropa? Ada dua penyebab. Yang pertama, alasan utamanya adalah karena letak Kanada dan Meksiko itu lebih dekat atau berdekatan dengan Amerika Serikat. Yang kedua, karena Kanada dan Meksiko adalah bagian dari perjanjian perdagangan dengan Amerika Serikat yang disebut dengan NAFTA. Perjanjian perdagangan antar negara ini bisa mengurangi formalitas dan tarif yang diperlukan untuk melintasi perbatasan, dan karena itu meningkatkan adanya perdagangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gravity model. Gravity model atau model gravitasi adalah suatu model yang digunakan dalam menganalisis faktor yang mempengaruhi perdagangan antar dua negara. Pada awalnya, model gravitasi dibentuk berdasarkan hukum Newton dan ilmu fisika yang menyatakan bahwa interaksi antar dua objek adalah sebanding dengan massanya dan berbanding terbalik dengan jarak masing-masing. Model gravitasi pertama kali dikembangkan oleh Newton pada tahun 1687 untuk menunjukkan bahwa hubungan interaksi antara dua partikel dipengaruhi oleh massa dan jarak antar partikel tersebut. Berdasarkan pemikiran ini, kemudian Jan Tinbergen tahun 1962 dan Pentti Poihonen tahun 1963 menggunakan model gravitasi dalam perdagangan internasional meski tanpa dasar teori yang kuat. Model gravitasi pertama kali dikembangkan oleh Newton pada tahun 1687 untuk menunjukkan bahwa
Hubungan interaksi antara dua partikel dipengaruhi oleh massa dan jarak antar partikel tersebut. Berdasarkan pemikiran ini, kemudian Jan Tinbergen tahun 1962 dan Pentti Poihonen tahun 1963 menggunakan model gravitasi dalam perdagangan internasional meski tanpa dasar teori yang kuat. Dapat kita lihat pada tabel di samping menunjukkan total nilai perdagangan barang ekspor ditambah impor Amerika Serikat dan 10 mitra dagang teratasnya pada tahun 2006. Yang secara keseluruhan 10 negara ini memperhitungkan 68% dari nilai US berdagang di tahun itu. Pada gambar selanjutnya yaitu menjelaskan hubungan yang menunjukkan korespondensi antara ekonomi Eropa, khususnya 15 negara yang menjadi anggota Uni Eropa pada tahun 2003. Dapat kita lihat pada sumbu horizontal adalah menjelaskan PDB tiap negara yang dinyatakan sebagai persentase dari total PDB di Uni Eropa. Sedangkan di sumbu vertikal menjelaskan bagian tiap negara dari total perdagangan Amerika Serikat dengan Uni Eropa. Sedangkan garis 45 derajat menjelaskan tentang bagian masing-masing negara perdagangan dengan Eropa yang kira-kira sama dengan bagian negara itu dari PDB Eropa. Nah, dapat kita lihat Jerman memiliki ekonomi yang besar sehingga menyumbang 22,9% dari PDB Eropa. Melihat perdagangan dunia secara keseluruhan, akhirnya para ekonom menemukan persamaan dalam bentuk memprediksi volume perdagangan antara dua negara yang dapat kita lihat pada persamaan pertama, yaitu menjelaskan tentang perdagangan antara dua negara secara proporsional. Hal-hal lain sama dengan atau seperti PDB kedua negara yang berkurang seiring dengan jarak antara dua negara. Yang dapat kita lihat A sama dengan konstanta TIJ, yaitu menjelaskan tentang nilai perdagangan antara negara I dan J. YI GDP negara, YJ yaitu GDP negara J, dan DIJ jarak antara kedua negara. Yang persamaan seperti ini dikenal sebagai model gravitasi perdagangan dunia. Perdagangan antar dua negara adalah hal-hal lain yang sebanding dengan produk dari PDB mereka dan berkurang seiring dengan jarak. Para ekonom seringkali memperkirakan model gravitasi yang lebih umum dari bentuk tersebut, yaitu pada persamaan yang kedua. Persamaan ini mengatakan bahwa 3 hal yang menentukan volume perdagangan antara dua negara adalah besarnya PDB kedua dengan jarak antar negara tanpa secara khusus mengasumsikan bahwa sebanding dengan produk kedua PDB tersebut dan berbanding terbalik dengan jarak. Selanjutnya yaitu logika model gravitasi. Model gravitasi perdagangan menyajikan sebuah analisis yang lebih empiris dari pola perdagangan dibanding model yang lebih teoritis. Model gravitasi pada dasarnya menerka perdagangan berdasarkan pada jarak antar negara dalam ukuran ekonominya. Berikut adalah contoh dari model gravitasi, yaitu terdapat tabel yang terdiri dari 4 negara yang disebut A, B, C, dan D. Tabel 21 ini menunjukkan pangsa belanja dunia setiap negara. Asumsinya bahwa A dan B adalah negara ekonomi yang besar dan yang masing-masing menerima 40% dari dunia belanja, sedangkan C dan D adalah ekonomi kecil, masing-masing menerima 10% dari dunia belanja.
Juga anggaplah total pengeluaran dunia adalah 10 triliun dolar. Kemudian seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.1a dan B, masing-masing akan memiliki PDB kurang lebih 4 triliun. Sedangkan C dan D akan memiliki PDB masing-masing 1 triliun. Tetapi PDB suatu negara, nilai barang dan jasa yang dijualnya juga merupakan pendapatannya. Jadi, jika